Hai semuanya, apa kabar? Piye kabare? Nelly Nayana Channel. Oke, jadi hari ini aku bakal buat video. Pengen cerita-cerita aja sih. Sebenarnya aku pengen buat podcast, tapi teman-temanku sibuk banget kayaknya, jadi susah banget buat ngelanjutin podcast kemarin. Jadi kapan-kapan aja kalau ada waktu dan ada temen baru aku lanjutin. Kalau sekarang aku pengen lebih ke ngobrol-ngobrol sama diriku sendiri. Enggak. Aku pengen cerita soal pengalaman aku sebagai maba. Karena kemarin aku kan udah lama banget gak buat video, terus aku sempet nanya ke teman-teman maba, karena kebetulan kita sekarang udah kenal, terus aku ngobrol-ngobrol gitu. Lalu nanya, kira-kira kalau aku buat video nyeritain pengalaman aku pas maba gimana? Terus kata mereka, boleh tuh, boleh. Pokoknya mereka masih respon positif. Terus kayak oke, aku akan buat itu. Sebenarnya aku pengen buat kemarin, terus kemarin aku ikut webinar itu sampai jam 9 kayaknya. Terus habis webinar aku udah ngantuk, jadi nggak sempet buat. Jadi aku pengen rencananya mau buat sekarang, habis itu setelah ini baru lanjut webinar. Jadi jangka waktunya aku punya waktu sejam untuk buat video, dan kalau ada waktu kesempatan aku bakal langsung edit gitu. Oke, pertama aku bakal cerita. Pertama tuh kenapa aku bisa kuliah di Unira. Kayaknya tuh aku belum cerita deh. Jadi awalnya tuh aku kan lulusan SMK keperawatan. Habis itu setelah lulus SMK tuh aku nggak ada pikiran mau kuliah sih. Lebih ke kayak apa aku lanjutin keperawatanku, kayak misalnya jadi perawat magang gitu, ngelamar kerja, atau aku balik ke Makassar pulang kampung. Terus setelah dipikir-pikir mungkin aja gitu aku balik ke Makassar aja terus kuliah di sana, soalnya ayahku juga waktu itu nawarin pulang aja kuliah di sini gitu. Terus iya kayaknya, tapi 2-3 bulan setelah itu aku nggak pulang-pulang ke Makassar, nggak tahu kenapa aku nggak pulang-pulang. Terus aku karena yang nggak bisa diem di rumah, aku waktu itu terus buat organisasi kecil-kecilan gitu, yang tujuannya kayak ngumpulin baju-baju bekas terus kita donasiin. Nah setelah organisasi itu aku nggak tahu mau ngapain lagi, karena kebetulan kakak kelasku di SMK itu juga tahu kalau aku aktif banget organisasi waktu itu. Aku waktu itu aktif OSIS pas SMK. Terus dia ngajakin, Nel kamu nggak kuliah? Enggak. Ya udah kalau gitu ikut aku aja ngajar pramuka di SD gitu. Terus tapi aku nggak ada basic pramuka sih, aku nggak pernah ikut pramuka. Pernah pas SMK mau ikut pramuka, tapi pramukanya tuh mati deh kayaknya. Maksudnya kayak habis daftar latihan sekali 2 kali terus nggak ada lagi gitu. Terus habis itu ya udah deh nggak apa-apa buat pengalaman gitu. Terus setelah aku ikut latihan pramuka, abis satu SD nih, terus ditawarin lagi ada satu SD lagi ternyata juga butuh guru pramuka. Terus kita ngajar di 2 SD ya, sampai 6 bulan kayaknya, lama pokoknya aku ngajar itu. Setelah itu tanteku nanya pas mulai penerimaan mahasiswa baru di kampus, tanteku nanya, Nel kamu gak mau kuliah tak? Terus aku kayak gak tahu deh, kayaknya enggak. Aku pengen pulang ke Makassar aja gitu. Terus kenapa gak coba kuliah aja? Terus kata omku, iya kenapa gak coba kuliah aja, nanti kita bantuin cari kampus, atau kamu suka pelajaran apa sih? Terus aku kayak, aku sih suka pelajaran IPS gitu. Terus ya udah nanti kita cari kampus yang cocok sama kamu misalnya. Terus tak pikir-pikir dulu gitu. Terus tak pikir-pikir, kayaknya tapi kuliah IPS nggak pengen deh gitu. Terus aku tanya lagi ke tanteku, emang di kampus itu ada prodi apa aja? Terus disebutin banyak. Terus aku awalnya nyantol di psikolog, soalnya aku merasa aku pengen memperbaiki, kayaknya ada yang salah di akunya. Terus kayak aku pengen memperbaiki mentalku. Terus aku pengen ngambil psikolog gitu, biar
tahu lebih jauh soal mental gitu-gitu. Terus pas mau daftar besoknya, kita ke kampus mau daftar gitu, perjalanan tanteku ngomong, "Nah, kamu yakin mau ngambil psikolog?" Terus iya deh, kayaknya aku pengen. Terus kenapa nggak ngambil PGSD aja? Hah? Kenapa sampean nawarin PGSD? Terus kayaknya kamu cocok deh di PGSD, suaramu juga lumayan gede, ya kan, lumayan gede suaramu. Kalau aku sendiri sih nggak cocok, soalnya suara aku kecil gitu. Terus aku flashback gitu loh, aku ingat-ingat lagi, mungkin PGSD ada nggak sih yang buat aku bisa ngambil PGSD gitu. Terus aku inget-inget pas, entah aku pas SD apa pas SMP, aku tuh suka banget ngajak tetangga gitu loh, anak-anak kecil yang di deket rumah itu, yang di Makassar, tapi di Makassar itu buat ngumpul terus kayak main sekolah-sekolahan gitu. Jadi pas pulang sekolah gitu, di sekolah aku udah ngambil beberapa kapur-kapur bekas yang udah segini gitu, aku kumpulin terus aku bawa pulang. Terus di belakang rumah aku ngepaku papan ke pohon, terus aku gelar karpet, terus aku ngumpulin anak kecil, terus aku ajak main sekolah-sekolahan gitu. Terus aku gurunya, mereka siswanya gitu kan. Terus aku pikir-pikir, iya aku pernah kayak gitu, dan aku kayaknya cukup suka kejadian itu, momen itu. Dan aku rasa juga pas SD aku lumayan pinter. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh aku ngambil PGSD aja. Terus ya udah, pas daftar itu aku ambil PGSD, terus ambil beasiswa. Dan untungnya PGSD ini salah satu prodi yang beasiswanya itu kemungkinan dapetnya tuh besar gitu loh. Terus kayak ya udah, oke, fix aku ambil PGSD gitu. Terus aku ambil PGSD. Setelah itu mamaku nanya, "Nelly kuliahnya mau dari rumah apa mau ngekos?" Terus kalau ngekos aku pikir-pikir jauh dari rumah, apalagi aku tuh kuliah juga salah satu alasannya aku suka banget dan pengen banget ikut organisasi. Selain prodi itu, sebelumnya aku udah pengen ancang-ancang pengen kuliah tuh karena aku pengen ikut organisasi gitu. Bahkan sebelum aku nyari prodi, aku udah nyari tahu soal organisasi kampus dulu. Jadi kayaknya kalau aku dari rumah aku nggak bisa aktif organisasi, soalnya kan jalan dari rumah ke kampus agak jauh banget ya, dan nggak mungkin aku tiap hari kesana kesini. Kalau aku ngekos kan aku bisa lebih bebas buat berkembang dan berproses gitu lah istilahnya. Habis itu gak deh, mau kayaknya pengen ngekos aja. Terus kata mama, ya udah kamu cari kosan, terus dibantuin tante cari kosan. Ini bakal nyambung juga nanti sama perkenalan aku sama teman-teman maba. Habis itu temu kosannya deket kampus. Tapi sebelumnya aku udah setelah daftar itu kan kita langsung dimasukin grup beasiswa, terus juga grup maba. Terus di situ aku kenalan sama teman-teman maba, kenalan rame-ramean gitu. Dan poinnya, kalau kamu sebagai maba pengen cepet dapat temen, kamu harus respon cepat di grup, kamu harus rame di grup, kamu harus sering muncul di grup. Karena kalau kamu ngelakuin itu, bukan kamu yang bakal nyari tahu tentang maba-maba, bukan kamu yang bakal nyari tahu soal teman-teman barumu ini, tapi mereka yang bakal ngechat kamu dan nyari tahu kamu sendiri. Soalnya yang sering muncul di grup itu kayak lebih friendly gitu loh kesannya, jadi mereka lebih berani buat ngechat kamu duluan gitu. Makanya aku pas maba tuh aku seneng banget rame banget di grup. Habis itu satu momen aku nyari kosan, terus aku komen di grup, teman-teman di sini ada yang mau kosta. Terus di situ dia aku kayak kenalan sama Vina. Vina itu salah satu teman seorganisasi ekstra aku juga sekarang, dan dia juga sama-sama ngekos, tapi dia dari Kalipare. Terus Vina udah terus dia ngechat aku, "Sama tengah kos ta mbak?" Terus, "Iya mbak, sama juga mau ngekos ta." "Iya, wes nemu ta?" Terus, "Ya katanya Vina itu wes dapet dari tantenya." Tante apa mbaknya gitu loh, pokoknya dia udah dicariin gitu loh kosan. Terus oke, iya kak, terus gimana kosannya tuh? Terus satu kos itu bisa buat 2 orang, harganya dibayar separuh, pokoknya kalau untuk gitunya enak. Tapi buat aku sendiri, aku nyari kos yang ada wifi-nya. Terus kata Vina, ada wifi-nya tapi nyolong wifi tetangga. Gak bisa, masalahnya kan takutnya ketahuan atau nantinya malah repot pas kuliah online-nya juga.
soalnya kan nyolong mau gitu kan biasanya lemot-lemot sih, jadi kayak nggak bisa. Tapi dari situ aku jadi deket juga sama Pina, dan sekarang dia juga jadi salah satu Sarina yang paling sering aku temui, dan kita deket juga sampai sekarang. Habis itu kenal, deket, banyak banget sekarang. Habis itu banyak temen, baik dari temen-temen yang di grup WA, terus juga yang satu sama-sama temen beasiswa juga biasanya di awal-awal bakal chatan gitu, soalnya tanya-tanya kan soal berkasnya gimana, kira-kira beasiswanya gimana ya, keluarnya kapan. Jadi dari situ juga kita biasanya jadi saling kenal gitu. Habis itu kenal itu ospek. Pas ospek itu hari pertama ospek aku ikut, terus aku pikir pandeminya kan cepat berlalu, bakal cepat berakhir. Terus aku kayak hari kedua aku pengen tahun depan aja deh biar ospeknya bisa offline. Ternyata pandeminya nggak berakhir. Dan tahun ini nggak tahu, semoga aja kita sama-sama berdoa semoga ospeknya bisa offline, amin. Karena aku pengen banget ospek offline. Setelah ospek itu, karena aku pas maba rame dan punya banyak teman, aku pikir perjalanan kuliah setelah ospek akan menyenangkan. Ternyata kita akan berpisah sama teman-teman yang tidak seprodi, karena mereka akan fokus sama prodinya masing-masing, dan kita juga akan fokus sama prodi sendiri. Jadi kita akan jarang banget chatan karena ya kita fokus sama lingkungan baru kita gitu loh istilahnya. Jadi menurut aku kalau kalian mau saat ini sebagai maba, kalian mungkin boleh temenan sama prodi lain, kalian bebas temenan sama prodi dari manapun itu, tapi kalian juga harus punya 1 atau 2 temen dari prodi kalian sendiri. Jadi minimal pas kuliah nanti kalian ada temen ngobrol pas baru masuk kuliah. Soalnya awal kuliah walaupun se-online apapun kuliahnya, pasti kalian bakal ada 1, 2, 3 dosen yang ngajak kuliah offline untuk hari pertama, soalnya buat ngomongin kontrak kuliah selama 1 semester gitu loh. Jadi mau nggak mau kalian harus punya teman, paling nggak buat nanti kita ketemu ya sekelas, nanti kita ke kampusnya bareng ya, paling nggak ada yang kayak gitu. Kalau nggak kalian bakal canggung banget. Aku aja sebenarnya ada 1-2, tapi pas pembagian kelas kita nggak sekelas. Jadi pas pembagian kelas kita pisah kelas, terus aku sendiri. Jadi bener sih aku gampang beradaptasi sama lingkungan, tapi pas waktu itu pas masuk kelas gitu jadi malah kayak ya nggak ada. Jadi mau nggak mau harus nyesuaiin diri lagi. Jadi paling nggak kalian punya 1 atau 2 teman untuk sekelas nanti gitu. Karena setelah ospek biasanya dari teman-teman prodi lain bakal jarang banget chatan kalau nggak hal-hal yang mungkin nanti tanya, ada acara apa ya di kampus, itu kamu ikut UKM apa gitu-gitu. Nah setelah itu, setelah ospek akan ada info-info soal UKM. Dan saran aku di awal, pada saat itu kalian akan ketemu banyak banget UKM, rasa penasaran kalian bakal tinggi banget. Kalian bakal kayak, wah ada UKM ini, kayaknya aku pengen. Jangan sampai kayak gitu. Kalian mending milih 1 atau 2 UKM, tapi sekiranya kalian fokus di situ, daripada kalian milih 10 atau 5 UKM tapi ternyata itu cuma karena rasa pengen aja, tapi nggak bener-bener niat ikut UKM itu. Karena itu bakal nanti ngerugiin kalian dan ngerugiin UKM-nya juga. Ya kalau kalian aktif pun ya, kalau UKM-nya kalian ikut banyak, kalian kewalahan gitu loh, mau bagi waktu kuliah, waktu organisasi, waktu UKM. Jadi kalian malah jadi kepecah-pecah kemana-mana dan gak bisa fokus. Menurut aku gitu sih kalau pengalamanku pribadi. Jadi kalau kalian mau ngambil UKM paling nggak 1 atau 2 tapi kalian fokus, daripada banyak tapi kalian cuma numpang nama di beberapa UKM karena nggak aktif. Kan malah kasihan UKM-nya juga kalian PHP-in, ya kan? Dan aku juga gitu pengalamannya. Awal UKM itu, pengumuman UKM aku langsung tertarik sama pertama Mapala, terus futsal, voli, terus seni, terus PIB. Awalnya aku tertarik Mapala karena aku pengen banget naik gunung. Sampai waktu itu aku nanya-nanya ke ketua UKM Mapalanya tuh,
dan sampai ditelepon. Nggak tahu kenapa ditelepon, padahal aku cuma nanya doang loh. Terus habis itu, tapi karena aku dapet info dari salah satu cutting yang juga kita seorganisasi di ekstra dan dia ikut Mapala, dia bilang, Nel jangan deh, mending kamu gak usah ikut Mapala, soalnya kamu tuh takutnya nggak kuat gitu loh. Terus aku kayak, ya juga sih, nanti malah berat di tengah-tengah gitu kan. Lah habis itu yaudah aku nggak ikut yang Mapala karena aku ngerasa badanku yang sekurus ini takut tidak bisa mengangkat beban berat. Jadi yaudah aku nggak jadi Mapala. Terus futsal aku udah kenalan, tanya-tanya, ternyata futsal itu ada. Aku awalnya suka futsal dan pengen ikut futsal karena aku dulu suka banget nonton bola. Sampai aku hafal posisi pemain. Terus aku rasa aku pengen deh ikut bola. Tapi ternyata futsal itu yang cewek cuma ikut organisasi, nggak main soalnya ceweknya kurang kan. Terus aku bilang kalau aku cuma ikut organisasi kayaknya gak usah ikut UKM. Aku bisa di organisasi ekstraku aja udah ikut organisasinya kan. Jadi menurutnya pulangku sama gitu. Jadi nggak ikut aku. Habis itu volley. Aku awalnya mau ikut volley, cuman satu dan lain hal waktu itu yang tidak bisa disebutkan, aku jadi nggak ikut. Habis itu seni awalnya aku pengen ikut semester 2, tapi karena aku ternyata sering ngumpul sama lingkup orang-orang yang ikut UKM seni. Pas hari pendaftaran itu dia kayak ngomong, "Ya lo gak mau ikut seni?" Aku mau, aku udah ngobrol sama Mas Dilan, ketua divisi teater, tapi aku paling ikutnya semester depan deh. Terus katanya, "Kenapa gak sekarang aja?" Terus langsung didaftarin. Terus ya udah, aku bilang mungkin 1 UKM dulu di semester awal nggak apa-apa deh. Tapi setelah itu PIB itu awalnya aku pengen daftar karena aku penasaran aja sih, soalnya nggak tahu kan ini UKM apa sih, namanya keren banget, pengawal ideologi bangsa, kayak keren banget gitu. Terus aku tanya lagi ke teman-teman organisasi ekstraku yang kebetulan mereka juga pengurus PIB kan. Terus dijelasin, iya tapi kalau kamu mau ikut mending kamu daripada daftar sendiri, nanti kamu jadi perwakilan organisasi aja. 3 kali seminggu itu kuliah online offline, kadang online kadang offline. Terus untuk organisasi ekstra sendiri pun ada diskusi mingguan juga. Terus UKM aku ada ngumpul rutin untuk latihan untuk seninya itu, UKM seni divisi teaternya aku tiap minggu juga ada latihan. Terus tapi kalau untuk PIB sendiri sih jarang, paling untuk acara-acara gede baru kita ngumpul gitu lah. Tapi UKM seni ini setelah aku daftar itu, bahkan sebelum diklat aku udah tampil duluan ke Disnatalis. Gak tau kenapa langsung diajakin, padahal nggak ada pengalaman, nggak ngerti apa-apa, langsung diajakin tampil teater untuk Disnatalis. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton di videonya, kayaknya aku cantumin di beberapa video di bawah. Pokoknya kalian cari sendiri aja, nanti ada kok. Di situ aku tampil, padahal aku belum diklat itu. Tapi nggak apa-apa, dari situ aku ada pengalaman dan aku jadi makin senang sama UKM seni, apalagi teater. Karena aku nggak ikut divisi yang lain juga, karena aku mungkin ngerasa aku tidak mampu. Aku nggak ikut divisi apa? Kan ada 4 divisi di seni. Ini aku jelasin karena aku UKM seni ya. Ada divisi teater, terus ada divisi musik, terus divisi divisi sastra, terus juga divisi tari. Dan aku cuma ikut divisi teater, padahal sebenarnya di seni bisa ikut 2 divisi. Misalnya aku ikut seni divisi teater sama divisi tari, tapi aku cuma ikut 1 karena aku ngerasa tidak ada yang sesuai sama aku. Tari aku terlalu kaku, musik aku nggak bisa nyanyi, dan apalagi sastra suara aku tidak terlalu bisa untuk dipakai. Terus suara aku terlalu nggak bisa pokoknya buat puisi-puisi gitu. Gitu sih kalau sampai UKM ya. Terus habis itu diklat, pasti habis UKM kita bakal diklat.
diklat itu seru banget sih. Kalian bakal nginep, terus juga kenalan sama kating-kating se-UKM atau seorganisasi. Terus setelah itu kalian bakal kenal lagi beberapa orang dari prodi lain di situ. Aku diklat pertama itu aku diklat seni dulu. Habis itu aku ada PPAB tapi organisasi ekstra. Habis itu aku ada diklat PIB kayaknya terakhir deh. Oh iya, PIB, aku diklat PIB. Habis itu aku ada KTD tapi organisasi ekstra juga. Pokoknya intinya pengalaman maba seru banget. Oh iya, ini setelah itu ya, setelah proses kalian sekelas kenal, kalian juga harus sering ngumpul bareng untuk ngerjain tugas. Setelah kalian sekelompok ini, setelah kalian sekelompok, maksudnya sekelompok itu sekelas, kalian seprodi, kalian harus sering ngumpul bareng untuk ngerjain tugas, paling enggak buat kenalan antara satu dan yang lain. Jadi biar nggak kenal itu doang dan nggak pernah ketemu juga. Jadi pas dosen ngasih tugas, kalian bisa nggak agendakan buat ngumpul bareng gitu, buat ngerjain bareng. Aku sih gitu pas awal-awal. Jadi biar kenal juga. Dan pas awal semester, aku kan 2 semester jadi ketua kelas di prodi. Aku buat gini. Misalnya pas aku semester 1 tuh aku inget banget, aku buat bukan peraturan sih, ngasih tahu sekretarisku. Terus juga PJ mata kuliah. Misalnya aku sekelompok, ini berlima ya. Lah pas mata kuliah yang lain, aku nggak sekelompok sama yang 4 ini lagi. Aku nyari orang lain lagi dari yang lain, biar kita tuh nggak cuman kenal ini doang, biar tahu sifatnya yang teman-teman kelas yang lain juga. Karena bakal ada konflik kayak apa? Bakal ada konflik kalau kalian nggak kenal teman-teman sekelas kalian. Kalian bakal ngerasa, aku pribadi gitu pas awal tuh, aku nggak kenal mereka tuh, aja kayak kesannya mereka nggak friendly gini-gini, padahal kita cuma belum kenalan aja. Setelah kalian sekelompok mungkin terus ngopi bareng, ada yang tugas bareng, kalian akan kenal kalau ternyata dia baik, ternyata nggak sesuai sama tingkah laku dia. Mungkin tingkah laku dia saat itu karena kita nggak kenal aja gitu sih. Jadi kalian harus banyak ngumpul, kenalan, dan penting aktif kampus, rajin kuliah. Apalagi buat teman-teman yang beasiswa, rajin kuliah, aktif organisasi buat nambah pengalaman. Terus juga berteman sama siapa aja, karena berteman sama siapa aja akan ngasih kalian juga pandangan lain. Orang ini baik, menurut orang lain itu buruk juga belum tentu sebenarnya buruk, cuman mungkin karena kalian nggak kenal aja gitu loh. Itu aja sih, soalnya panjang banget ini, takutnya kalian nggak bakal nonton sampai akhir kalau kayak gini. Pokoknya apalagi buat teman-teman maba yang iyain nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.